Saudara-saudari pencinta insan Intisari Sabda Harian yang terkasih, selamat jumpa lagi. Hari ini Selasa 3 Agustus 2021, Pekan Biasa ke-18. Kita akan bacakan dan renungkan perikop Injil Matius bab 14 ayat 22 sampai 36. Pertama-tama mari kita simak bacaan Injilnya. Dan setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Ketika hari sudah malam, ia sendirian di situ. Perahu murid-muridnya sudah beberapa mil jauhnya dari pantai dan diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal. Kira-kira jam 3 malam, datanglah Yesus kepada mereka, berjalan di atas air. Ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, "Itu hantu!" lalu berteriak-teriak karena takut. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, "Tuhan, apabila Engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air." Kata Yesus. "Datanglah." Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam. Lalu berteriak, "Tuhan, tolonglah aku!" Segera Yesus mengulurkan tangannya, memegang dia dan berkata, "Hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang?" Lalu mereka naik ke perahu dan angin pun redalah. Dan orang-orang yang ada di perahu menyembah dia. Katanya, "Sesungguhnya engkau anak Allah." setibanya di seberang, mereka mendarat di Genesaret. Ketika Yesus dikenal oleh orang-orang di tempat itu, mereka memberitahukannya ke seluruh daerah itu. Maka semua orang yang sakit dibawa kepadanya. Mereka memohon supaya diperkenankan menjamah jumbai jubahnya. Dan semua orang yang menjamahnya menjadi sembuh. Saudara-saudari pencinta insan yang terkasih, Injil hari ini bisa menyuguhkan banyak intisari untuk kita renungkan lebih lanjut. Yesus menyingkir ke bukit untuk berdoa sendirian. Para murid terombang-ambing di tengah gelombang danau. Yesus berjalan di atas air. Petrus meminta tanda tentang identitas Yesus. Iman Petrus yang terombang-ambing sehingga nyaris tenggelam. Yesus meredakan angin dan gelombang ketika naik ke atas perahu. Para murid menyembah Yesus dan banyak orang sakit yang datang dan disembuhkan oleh Yesus. Setiap orang bisa merefleksikan salah satu dari intisari-intisari tersebut. Pada kesempatan ini, saya hanya mau menggarisbawahi dan menghubungkan antara perahu para murid yang terombang-ambing di tengah danau dan iman Petrus yang terombang-ambing saat mendekati Yesus di atas air. Kedua poin itu dipaparkan penginjil secara paralel. Disejajarkan antara perahu terombang-ambing dan iman Petrus yang terombang-ambing. Setelah menikmati mujizat pergandaan roti, Yesus meminta kepada murid-muridnya untuk menyeberang ke tepi danau yang lain. Penyeberangan itu adalah perutusan untuk beranjak ke wilayah-wilayah yang bisa dikatakan lebih bernuansa kafir, di mana tradisi Yahudi kurang nampak. Sebagai orang Yahudi, para murid Yesus enggan untuk mewartakan kabar baik Yesus di sana. Ini adalah keraguan yang membuat perahu mereka tidak melaju-maju dan hanya terombang-ambing di tengah danau. Saudara-saudari yang terkasih, sebagai bukti kebimbangan perutusan para murid, penginjil menampilkan kebimbangan iman Petrus yang kurang percaya kepada Yesus. Petrus hampir tenggelam karena hatinya bimbang dalam meyakini Yesus. Ini adalah wakil dari para murid yang belum percaya sepenuhnya kepada Yesus.
Mereka masih terikat dengan gaya berpikir mereka yang sangat sukuis dan sangat Yahudi. Mereka harus melepaskan prinsip sukuis dan tafsiran keselamatan yang hanya terbatas pada kaum Yahudi. Mereka perlu berpikir seperti Yesus yang membuka rencana keselamatan kepada semua orang, tanpa dibatasi oleh suku, ras, budaya, dan adat istiadat. Kita pun diundang untuk membuka diri kepada yang lain dan menawarkan kabar baik Tuhan itu kepada siapa saja yang kita jumpai lewat pemberian diri kita yang terbaik, seperti keramah tamahan, perilaku santun dan rendah hati, perilaku hormat dan penuh penghargaan terhadap orang lain dan terhadap diri sendiri. Saudara-saudari yang terkasih, saya tawarkan satu sentuhan pada hari ini. Kebimbangan iman adalah tanda ketiadaan iman dan bahkan bisa berujung pada penyangkalan iman jika tidak dicermati secara lebih bijaksana dan dengan meminta bantuan Roh Tuhan sendiri. Keteguhan iman membuka jalan terhadap semua pikiran dan perasaan buntu dalam hidup. Semoga dan Tuhan memberkati.